pimpinan Forum Komunikasi Peduli Bangsa, Mas Bambang dan Mas Saiful. Terima kasih saya sudah diundang di sini di Yogyakarta. Sebenarnya saya di Yogyakarta ini datang untuk kunjungin anak saya yang tingkat akhir sekarang di UGM. Jadi saya tuh setiap bulan insya Allah Solo, Jogja, Solo, anak saya satu di UNS. Jadi saya setiap bulan kemari insya Allah atau 2 bulan sekali kalau anak saya balik ke Jakarta. Dan tiba-tiba Mas Wahyudi WA, dia tahu saya di sini, langsung dia bilang, kamu harus ngisi acara. Jadi ini dadakan. Dan saya tanya Mas Wahyudi, tornya mana? Term of reference. Karena kalau saya diskusi tanpa tor, saya takut tidak sesuai tema lagi kemana-mana. Nah sampai hari ini baru pagi ini Bu Mariana WA saya tentang apa-apa yang saya harus bicarakan. Saya pikir ini sangat panjang ya diskusi soal kembali ke Undang-Undang 45 yang saya sudah terlibat dari tahun 2015 secara intensif, baik dengan enak maupun dengan hampir saya masuk penjara. Ya, tahun 2016 itu ketika saya, Bu Rahmawati Soekarno Putri yang sudah meninggal, Hatta Taliwang, Kiflan Jen, dan beberapa orang itu melakukan salah satunya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya, yang keduanya tangkap Ahok waktu itu. Dan akhirnya kita ditangkap malah sama rejim Jokowi. Nah saya untung 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam saya diperiksa. Saya tidak dimasukkan ke penjara, tapi yang lainnya teman-teman saya, Hatta Taliwang, kemudian Kiflan Jen, kemudian Rahmawati Soekarno Putri, kemudian ada Mas Eko, ada beberapa lagi yang lainnya dimasukkan penjara mereka. Dan sampai meninggalnya Bu Rahmawati Soekarno Putri, dia masih statusnya status tersangka ya, sampai sekarang. Nah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, kembali kepada ini sebenarnya kembali pada spiritnya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Supri, Pak Doli tadi, bahwa kita sebenarnya merdeka ini untuk membangun negara kesejahteraan. Ya, negara kesejahteraan itu nanti saya akan uraikan. Yang kedua tadi Bapak yang membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, spiritnya ada di situ semua. Ya, spiritnya itu kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya Maha Esa, itu kita sebenarnya atas berkat rahmat Allah bersatunya ini Indonesia ini. Jadi spiritnya ada. Ya, kalau negara Inggris sampai sekarang nggak punya konstitusi. Jadi jangan dipikir seluruh dunia itu punya konstitusi, nggak punya. Inggris itu tidak punya konstitusi, tapi spiritnya ada di Raja Inggris. Ya, jadi kita itu spiritnya ada di konstitusi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah itu bahasanya bahasa Arab. Ya, bahasa Al-Quran. Jadi ini kita udah pasti harusnya negara yang dibangun adalah negara Islami. Nah itu spiritnya. Yang kedua tadi membangun kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, menegakkan menciptakan keadilan dan lain-lain. Nah itu spiritnya di situ. Baru kemudian para founding fathers menyusun undang-undang itu. Ya, undang-undang itu memang dulu cuma 2 kelompok yang membuat undang-undang kita. Satu kelompok Islam yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU, tokoh-tokohnya. Kemudian mereka itu dikenal dalam satu kelompok namanya Masumi pada saat itu. Yang kedua kelompok sekuler, ya Soekarno dan teman-teman yang baru pulang sekolah dari Belanda, umumnya di Belanda seperti Dr. Sahrir dan lain-lain. Waktu itu kebetulan apa yang diceritakan oleh Pak Andri dan Bang Alfian Tanjung itu tadi, itu komunis itu lagi tiarap. Jadi sebenarnya komunis waktu itu hampir tidak ada. Karena apa? Karena mereka pada saat 1926 melakukan pemberontakan, kabur semua. Sebenarnya bukan pemberontakan besar sih, mereka ngipas-ngipas orang di daerah karena di Banten, kemudian di Padang Panjang, kemudian satu lagi di mana, cuma 3 titik ya, mereka kipas-kipas orang. Ada gerakan rakyat, kemudian mereka klaim sebagai pemberontakan nasional. Sebenarnya pemberontakan kecil-kecil, habis itu kabur. Nah mereka ada beberapa orang yang menyusup di PSI, namanya PSI itu seperti Amir Saripudin itu yang pernah jadi Perdana Menteri, dia ikut dengan Dr. Sahrir. Dr. Sahrir waktu itu pikir dia
bukan komunis, harusnya komunisnya udah nggak ada, tiba-tiba dia balik jadi agen komunisnya Soviet. Waktu itu si Amir Sarifuddin Harahap. Jadi memang sebenarnya Indonesia merdeka ini nggak ada komunis waktu itu. Yang ada sebenarnya antara Islam dengan teman-teman yang dia itu pro pada nasionalistik ala Jepang. Ya kenapa? Karena merdekanya kita waktu itu karena setengahnya itu perebutan berdarah-darah umat Islam, setengahnya lagi karena ditolong oleh Jepang, ya Jepang melalui Soekarno dan kawan-kawan. Beberapa poin di dalam turunan dari pembukaan tadi ya adalah seperti yang salah satu yang dimintakan kepada saya itu adalah pasal 33 itu untuk menjaga agar seluruh harta benda yang ada di sini milik bangsa Indonesia, milik negara Indonesia, maka dibuatlah pasal 33 ya. Jadi segala kekayaan alam kita baik laut, udara, darat itu dan isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah, kemudian kita lihat bahwa selama periode Presiden Soekarno memang sumber daya alam itu hampir tidak tergali. Ya karena Soekarno lebih banyak melakukan apa? Melakukan kerja-kerja politik, politik persatuan, politik konfrontasi melawan Belanda, konfrontasi macam-macam melawan Malaysia dan lain-lain. Ya jadi capek di situ karena waktu itu politik yes, ekonomi no. Nah balik zaman Soeharto baru masuk betul-betul kita ini pengurasan sumber daya alam dimulai dengan Undang-Undang Investasi tahun 1967. Jadi ibu-ibu bapak-bapak harus tahu mulainya eksploitasi sumber daya alam kita ini dimulai zaman Soeharto dan makin kemari sampai zaman sekarang makin dilakukan secara besar-besaran. Sampai 20 tahun Soeharto berkuasa, 20 tahun Soeharto berkuasa, negara benar-benar hadir untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan sumber daya minyak kita, sumber daya alam, emas dan lain-lain. Tapi 10 tahun terakhir Soeharto sebenarnya itu sudah mulai Soeharto memelihara orang-orang keturunan, ya kemudian memelihara saudara-saudaranya menjadi konglomerat-konglomerat yang menguasai sumber-sumber daya alam itu. Mulai ada konflik of interest. Tapi Soeharto masih sampai saat itu mengutamakan koperasi dan BUMN sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi kita. Nah setelah reformasi inilah baru yang disebut BUMN, yang disebut koperasi, yang disebut negara tunduk pada kepentingan konglomerat-konglomerat tadi, oligarki tadi. Kenapa? Karena ketika demokrasi dibuka, karena undang-undang kita yang disebutkan Alfian Tanjung tadi, undang-undang kita dirubah tahun 1999 sampai 2022 dalam beberapa kali amandemen, membuka kesempatan kepada swasta untuk mendominasi. Kalau dulu tidak bisa swasta mendominasi. Swasta itu boleh hadir sebagai pelengkap. Karena apa? Karena konsep negara kesejahteraan itu adalah membangun ekonomi berbasis komunitas. Ya, ekonomi berbasis hak adat dan lain-lain. Jadi makanya kalau di kampung-kampung kita yang di luar Jawa khususnya itu banyak tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh personal. Tidak ada namanya property right, ya hak individu. Ya yang ada hak komunal. Ya jadi register tanah itu kalau di Pulau Sumatera masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat banyak, namanya tanah ulayat. Kenapa rakyat banyak perlu melakukan penguasaan bersama? Karena begini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, satu hari tahun 2012 saya ketemu dengan Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri salah satu konglomerat dan waktu saya ketemu itu dia orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Saya tanya sama Pak Abu Rizal Bakri, Bang bagaimana soal isu pribumi dan Cina di Indonesia dalam konteks ekonomi? Dia bilang gini, saya lagi mau buat 5 juta hektar lahan sawit dengan Sinarmas. Ini cerita 2012 ya. Nah saya itu mewakili pribumi dapat 40%, dia dapat 60% karena pemilik Sinarmas ini punya kawan Menteri Keuangan Cina. Bla 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 bla. Akhirnya SBY agak mengganggu karena dipikir semua teman-teman saya yang pribumi. Terus saya bilang sama Pak Abu Rizal Bakri, Bang boleh nggak saya ingatkan? Apa? Dia bilang, saya punya supir, dia punya abang baru pulang naik haji. Jadi abang supir saya baru pulang naik haji.
Kenapa dia bisa naik haji? Dia dulu pergi ke Bengkulu dapat 5 hektar lahan sawit. Ya, kemudian dia usaha, akhirnya dia punya 8 hektar sawit. Dengan 8 hektar sawit itulah dia pergi naik haji. Kalau abang itu misalkan 5 juta hektar dibagi-bagi pada sejuta rakyat Indonesia, seorang 5 hektar, maka yang naik haji 5 juta, yang naik haji 1 juta orang, Bang, saya bilang. Abang nggak perlu pegang 5 juta hektar, pegangnya downstream aja. Jadi dalam bisnis itu ada downstream, seperti di Malaysia perusahaan Pelda namanya, mereka nggak punya tanahnya, dia punya pabrik kelapa sawit, dia punya pabrik sabun kayak Unilever, dia punya pabrik buat mebel dari batang sawit dan lain-lain. Abang nggak usah, karena kalau abang 5 juta hektar itu dibagi kepada sejuta rakyat, maka sejuta orang pergi naik haji. Saya bilang kaget ya. Nah, jadi yang disebut komunal tadi, ya seperti kita orang-orang di desa-desa di daerah asal saya, banyak orang-orang pergi naik haji karena dia menguasai tanah bersama itu. Ya, dia mengerjakan, dapat uangnya tiap bulan. Ini yang disebut negara kesejahteraan yang dipikirkan waktu itu oleh founding fathers kita, yaitu Bapak Bung Hatta. Nah, sekarang itu sudah hancur dulu. Sekarang koperasi itu nggak ada kekuatannya, BUMN nggak ada kekuatannya. BUMN ini di tangan Jokowi cuma alat aja untuk membangun infrastruktur demi kepentingan apa? Kepentingan kerjasama Jokowi dengan Cina yang disebut Belt and Road Initiative. Jadi Belt and Road Initiative itu adalah rencana Cina membangun imperium dari mulai timur sampai ke barat. Jadi kalau bapak ibu-ibu tahu, di Italia saja, di Italia karena kemarin ada krisis ekonomi 2008, Italia, di Greece, di Portugal, itu Cina itu makin banyak orang Cina di sana. Jadi ada satu kampung di Italia, ya, itu isinya orang Cina semua buka konveksi, konveksi jahit-jahit itu di sana. Nah, jadi memang Cina itu sudah memang karena dia menjadi negara besar, dia akan melakukan satu imperium. Nah, kalau memang dulu ada imperium barat yang berkuasa satu-satunya, sekarang ada imperium dari timur. Nah, kebetulan Indonesia 10 tahun terakhir ini atau 9 tahun terakhir ini baunya bau imperium dari Cina. Ya, kita dikendalikan oleh mereka. Kembali kepada pokok diskusi kita tadi adalah bagaimana kita merebut kembali. Ya, memang tidak ada yang disebut sebagai kita ini bebas-bebas saja. Di dunia ini orang hidup, baik di Yogyakarta, di Indonesia, di dunia, ya, yang miskin pasti ditindas yang kaya. Ya, pasti bahasa Indonesia ya, bukan bahasa agama, pasti ditindas, hukumnya begitu. Ya, di Indonesia kalau Indonesia miskin, Indonesia bodoh-bodoh, pasti ditindas sama Cina, ditindas sama Barat. Itu udah hukum kepastian. Makanya kita harus membangun kekuatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tadi. Satu-satunya jalan keluar memang untuk bisa keluar dari perampokan sumber daya, dari cengkraman asing dan asing, itu cuma kalau kita berhasil memajukan pendidikan. Nah, tapi memajukan pendidikan ini kan jalan panjang. Ya, kalau misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan orang di zaman itu misalkan melihat ini ngapain sih orang buat madrasah pendidikan apa segala, tapi dari 1920-an itu Ahmad Dahlan membangun sekolah-sekolah. Sekarang kan terasa setelah berapa tahun? Setelah 100 tahun. Nah, kita ini kalau mau pendidikan itu memang harus berhasil untuk menembus itu. Bagaimana 50% rakyat Indonesia itu menjadi sarjana, dan sarjana bagus, bukan sarjana bohong-bohongan. Kalau sarjananya bagus 50%, maka penjajahan itu susah datang kemari karena kita langsung parkir. Ya, contohnya apa? Contohnya Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu merdeka sama kita tahunnya, ya, 1940-an. Mereka berhasil mentransformasi menjadi orang-orang pinter. Sekarang mereka mengalahkan Philips, mengalahkan Sony. Ya, waktu kecil saya itu radionya pasti radio Philips, kulkasnya Sony. Sekarang orang beralih ke Samsung semua. Padahal mereka merdekanya sama dengan kita. Nah, jadi sejatinya kita pertama itu tadi yang undang-undang tadi adalah bagaimana menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Yang kedua, kita bersatu untuk mengkritik. Ya, seperti teman-teman yang kemarin FK
PB ini kan berani melakukan kritik kasus Rempang. Kenapa? Karena itu ada perampokan tanah kita oleh Cina dan kolaborator lokalnya di sini. Jadi kita lawan dan mereka takut. Kalau nggak apa? Kalau nggak memang dari zaman dulu, hampir dari zaman dulu, ya itu pemimpin kita itu kebanyakan namanya kolaborator asing. Kolaborator asing. Tahu kolaborator ya? Dia senang bekerja sama dengan asing. Komparador, menciptakan utang. Karena kalau utang itu biasanya ada komisi. Ya, kalau kita misalkan ibu-ibu kok minta tolong temennya, tolong dong bantuin saya cari utang di bank BNI misalkan, itu pasti ada komisi. Nggak mungkin tidak ada komisi. Ada komisinya, komisi resmi loh itu. Nah, sama aja kita ke Cina, ke World Bank dan lain-lain, itu calo-calonya banyak. Ya, calo-calo ini orang kantor Menko Perekonomian sempat ini tahu itu terjadi. Jadi rata-rata orang Indonesia ini sedang menjadi calo, ya, tidak mau membangun bangsanya sendiri. Nah, jadi kalau kita mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tadi, ya harus kita memang betul-betul memberdayakan secara mandiri. Contoh kereta api cepat Jakarta-Bandung, di mana Jokowi bisa bangga dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung? Ya, saya itu kan orang yang kuliah di Bandung, jadi dulu saya biasa naik bus 5 jam zaman saya mahasiswa tahun 84. Kemudian saya tamat, berubah-berubah tahun 2000 terjadilah jalan tol cepat. Ya kan, kereta api dulu, kereta api ada 3 jam. Kalau saya mau 3 jam bisa, kereta api Parahyangan. Kemudian muncul jalan tol. Kalau saya mau ke Bandung sekarang, lewat jalan tol cuma 1,5 jam. Masa 140 kilo mesti 45 menit? Untuk apa itu kereta api cepat? Untuk apa? Kereta api itu pun nggak sampai Bandung, cuma sampai pada Larang. Artinya proyek itu proyek cawe-cawe. Proyek hanya untuk menciptakan utang. Karena apa? Karena dalam utang itu ada permainan bisnis, baik bisnis properti dan lain-lain. Nah, ini ugal-ugalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa bisa ugal-ugalan? Karena rakyatnya diperlemah. Kenapa rakyatnya diperlemah? Karena rakyatnya bodoh. Kenapa bodoh? Karena hampir 60-70% rakyat kita tuh cuma tamat SMP. Nanti bagaimana caranya kita merubah ini? Ya, kalau kita tidak mulai dengan semangat merubah anak-anak kita untuk menjadi anak-anak pintar. Karena kalau dengan pintar, maka anak-anak kita itulah yang menjaga Republik Indonesia ke depan. Kita ini kaya raya. Ya, saya kasih gambaran aja. VOC, Vereniging Oost-Indisch Company, ya, itu dulu membuat negaranya kaya, namanya Belanda itu. Dia membawa pulang hasil rampokan di Indonesia cuma 30% dikasih sama negaranya. Oke? Untuk Hindia Belanda dikasih 30%. Sisanya untuk VOC-nya dan kawan-kawannya yang investasi. Dengan 30% aja dia bawa uang itu ke Belanda. Belanda itu udah menjadi negara super maju yang sejajar dengan seluruh dunia. Itu baru 30%. Artinya kalau seluruh kekayaan yang dirampok VOC dulu itu, atau kita misalkan sekarang yang dirampok oleh rejim-rejim konglomerat dan lain-lain ini, dijadikan untuk membangun Indonesia, maka Indonesia ini akan lebih hebat dari Eropa dan Amerika. Secara teori ini begitu kekayaan alam kita, dari mulai emas, nikel, batu bara, kemudian lain-lain, itu kita kaya sekali. Ya, itu buktinya 30% cuma Belanda udah bisa begitu. Nah, tapi mental pemimpin kita mental bobrok. Kembali kepada konstitusi, harus dipikirkan satu, konstitusi itu tidak berdiri sendiri, karena konstitusi harus berdampingan dengan pemimpinnya yang menjalankannya. Dua, itu yang ketiga, pemimpinnya itu harus ditemani oleh masyarakatnya yang cerdas. Ya, jadi masyarakat cerdas, pemimpin yang baik, yang akhlakul karimah, yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Kemudian baru konstitusinya juga dibenahi, pasal 33 tadi, demokrasi ekonominya dihilangkan kembali. Ya, kembali kepada saya, karena teman-teman tahu saya adalah pendukung utama Anies Baswedan. Ya, saya harus kasih tahu ya bahwa saya mengenal dia dari tahun 92 dan dia tidak pernah korupsi. Selama di DKI saya menjadi saksi, saya nggak main-main, saya nggak ada urusan. Saya bilang sama Pak Anies, kalau Anda jadi presiden, jangan kasih saya apa-apa, saya cuma mau
saya mau tinggal di Belanda. Ya, karena istri saya orang Belanda dan saya janji memang saya mau tinggal di Belanda di akhir hidup saya. Saya nggak cari menteri, mendukung Anies itu nggak ada, terlalu kecil buat saya. Ya, buat saya yang penting adalah bagaimana kita ketemu ya dalam satu abad Indonesia merdeka, sebelum satu abad Indonesia merdeka, ketemu pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mengurus kekayaan bangsa kita, mengurus rakyatnya. Itu aja yang kita cari ya, karena kalau kita udah jaya maju, kita nggak perlu ngemis ya. Saya kasih tahu ya teman-teman sekalian, saya tinggal di Belanda cukup lama, istri saya Belanda, saya sering pulang. Di sana itu orang nggak ada minta tolong ke tetangga ke apa, nggak ada ya. Di sana saya punya teman istri saya namanya Marlena Detang. Marlena Detang, Detang itu artinya tang, tahu di sana itu aslinya bahasa Belanda. Tang artinya dia anak seorang buruh ya, tapi dia bisa menjadi dokter sekarang. Kenapa dia bisa menjadi dokter? Karena negara kesejahteraan menjamin semua orang mencapai pendidikan sampai setinggi-tingginya. Itulah yang diinginkan oleh Bung Hatta, founding fathers kita, dan kita ditipu oleh seluruh pemimpin-pemimpin yang ada sampai sekarang ya. Saya kasih tahu, kalau anak-anak ibu sekarang mau masuk ke kedokteran, itu tidak mungkin kalau ibu tidak kaya. Semua orang sederhana dan miskin tidak sanggup, itu paling mahal 400 juta nyogok aja di Unila kemarin, 400 juta baru nyogoknya aja ya, belum lagi biayanya. Di Belanda karena negara kesejahteraan, maka anak-anak buruh bisa berubah hidup menjadi dokter, menjadi insinyur dan lain-lain. Di tangan Anies Baswedan saya yakin insya Allah ya, bangsa ini akan menjadi bangsa besar ya, bangsa yang makmur dan berguna buat rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.